Ya, membeli MacBook Air tahun 2017 di tahun 2025 bisa jadi keputusan yang masuk akal dalam situasi tertentu, tapi juga punya keterbatasan. Berikut adalah keuntungan dan catatan penting yang perlu kamu pertimbangkan untuk membeli MacBook Air tahun 2017 di tahun 2025. Yang pertama, harga MacBook Air tahun 2017 jelas lebih murah dari tahun-tahun yang sekarang. Karena usianya sudah 8 tahun, harga pasar MacBook Air tahun 2017 akan jauh lebih rendah dibanding MacBook baru. Cocok untuk budget yang terbatas. Untuk yang kedua, desainnya ringan dan portable. Meski jadul, MacBook Air tahun 2017 tetap salah satu laptop paling ringan dan portable, ideal untuk tugas ringan, office working, pengetikan, dan kerja yang mobile. Untuk yang ketiga, performa cukup untuk tugas ringan, untuk keperluan seperti browsing, mengetik media sosial, menonton video, atau kerja administrasi masih cukup mumpuni. Yang keempat, build quality-nya solid. Apple terkenal dengan kualitas build yang tahan lama. Kalau unitnya dirawat baik, bisa tetap terasa premium dan kokoh. Yang kelima, bisa dapat versi dengan macOS yang stabil. Banyak MacBook Air tahun 2017 masih bisa menjalankan macOS hingga Monterey. Kekurangan yang harus diwaspadai jika kalian ingin membeli MacBook Air tahun 2017 di tahun 2025. Yang pertama, tidak dapat macOS terbaru. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa MacBook Air tahun 2017 hanya bisa mentok sampai Monterey. Tidak bisa update ke versi terbaru seperti Sequoia. Untuk yang kedua, performanya sudah tertinggal. Jauh tertinggal dibanding chip Apple Silicon seperti chip M series seperti M1, M2, M3, dan M4 yang sekarang. Tidak cocok untuk editing berat, coding, desain, editing 4K, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, baterainya mungkin sudah melemah karena ini pemakaiannya sudah 8 tahun, jadi mungkin baterainya sudah mulai lemah. Yang keempat, port USB-A dan displaynya lama. MacBook Air tahun 2017 belum pakai USB Type-C. Kalau kamu sudah pakai ekosistem baru, ini bisa jadi repot. Untuk yang kelima, penyimpanannya terbatas. SSD biasanya hanya bisa 128GB dan 256GB. Pertanyaannya, MacBook Air tahun 2017 ini cocok untuk siapa sih? Yang pertama, tentunya pelajar ya, atau pekerja kantoran. Itu udah masih enak banget dipakai buat pelajar ataupun pekerja kantoran. Yang kedua, pengguna dengan budget yang terbatas. Untuk yang ketiganya, orang yang sudah punya MacBook baru tapi butuh laptop cadangan. Ini masih jadi pilihan yang tepat buat kalian yang punya ketiga kriteria tersebut. Oke, sekian review MacBook Air tahun 2017. Apakah masih worth it pakai di tahun 2025? Ya, jawabannya masih worth it untuk ketiga kriteria tersebut. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru selanjutnya.